Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Obrolan pas di sini kembali lagi dan tentunya masih bersama saya Iqbal Fatwa untuk di episode kali ini. Aduh, memang episode yang ini bisa pasti sangat menginspirasi untuk kita semua, apalagi di era-era zaman sekarang ini yang namanya entrepreneur, terus juga bisnis kuliner itu masih sangat menjadi primadona sekali. Karena apalagi untuk di Kota Bengkulu sendiri, pemirsa, bisa kita lihat di sepanjang pantai panjang Kota Bengkulu banyak sekali orang-orang yang berbisnis dari bidang kuliner ini, baik itu yang membuka lapak sendiri atau bahkan yang menggunakan kendaraan pribadi sekalipun, banyak yang menjajakan makanan-makanan atau juga hasil-hasil produksinya. Nah, kalau dari Ibu Fitri, sempat kepikiran nggak Bu mungkin buka lapak dadakan seperti yang sekarang kan banyak di Pantai Panjang, pakai mobil atau buka booth sendiri seperti bakso atau juga dari jajanan yang Ibu produksi seperti kue kuping gajah ini? Kayaknya enggak, Mas, udah nggak kepikiran untuk buka-buka lapak biar anak-anak aja. Kebetulan anak saya yang mau wisuda itu buka booth juga dia sekarang, Mas. Usaha sendiri. Usaha sendiri. Kuliner juga, Bu? Kuliner. Itu namanya kalau orang keren sekarang namanya pisang kembung. Karena dia ciri khas Jawanya jadi gedang gembul. Di depan Enggano Rawamakmur. Nama jadi pisang kembung ini dipakai nama Jawa. Iya, gedang gembul. Gedang gembul Iya. ya. Berarti memang darah pebisnisnya mengalir sampai ke anaknya ya. Dan kalau untuk juga dari kue kuping gajah ini, pertama tahun awal-awal itu produksi berapa kilo? Kami memang dari awal tuh udah langsung satu karung dulu, Mas. 25 kilo. 25 ya. kilo. Tapi kalau sekarang Sudah 2 karung. berlipat-lipat ya. 2 karung, Mas. 2 karung. 2 Apalagi kalau seperti kue kuping gajah ini kan menjadi cemilan juga pada saat Iya, lebaran. iya. Nah, berarti kalau lebaran bisa berpuluh kali lipat ini naiknya, Bu. Kalau lebaran tuh maksimal kami tuh 100 kilo, Mas. 4 karung. Satu kali produksi? Iya, 1 kali produksi. Setiap hari. Setiap hari? Setiap hari itu paling kami yang breaknya tuh libur dulu puasa pertama. Puasa kedua kami udah mulai setar. Sampai menjelang malam takbiran? Enggak, Mas. Kasihan karyawannya. Saya kira malam takbiran masih ada orang yang gedor pintu tapi kami rumah. tetap stok. Kami tetap oke. stok, Mas. Untuk orang arus mudik juga kan kami selalu menyediakan stok di rumah. Oke, hanya produksinya Ya, menjelang berapa hari sebelum lebaran berhenti? 5 hari, kadang 5 hari kami sudah berhenti, terus ada lagi dari yang lain itu, Bu minta lagi. Akhirnya kadang perkakasnya udah dicuci, kerja lagi. Iya. Oke, wah luar biasa sekali nih pemirsa, karena memang cemilan-cemilan itu kalau pada saat musim lebaran yang paling dicari orang. Iya. Selain orang yang beli untuk keperluan pribadi di rumah, ada juga yang memang orang-orang yang berjualan pada saat momen tertentu. Iya, betul. Seperti lebaran itu. Iya, kayak di KZ Abidin itu, Mas, yang di Pasar Minggu itu insya Allah rata-rata ngambilnya sama kita semua. Pada saat musim lebaran? Iya. Oke. Itu puasa seminggu udah minta diantar itu, Mas. Oke, nah nanti nih pada saat musim lebaran kalau kita lihat ada kue kuping gajah, nah ini produksinya, ini ownernya ya, yang membuatnya. Dan kalau untuk sekarang ini produksinya sudah skala besar, bisa dikatakan skala besar. Berarti kalau untuk pemasaran sudah jauh-jauh ini, Bu? Iya, udah kalau untuk Provinsi Bengkulu kayaknya insya Allah sudah semua, Mas. Berarti semua, ya? Yang belumnya ke Kaur mungkin terlalu jauh ya, Mas. Jadi lihat dari untuk transportnya juga mungkin besar arah ke situ. Jadi kami batas mana. Oke. Nah ini kan kalau dari Ibu Fitriyanti kan kalau dibilang ini adalah cara manajemennya, terus juga cara promonya ini kan secara otodidak semuanya. Nah kalau dari Ibu Fitri yang lakukan nih, Bu, bisa kita sharing juga ke pemirsa opini yang mungkin sekarang baru akan belajar berbisnis UMKM, entah itu di kuliner atau juga dari bidang fashion. Nah, gimana cara Ibu untuk memanage keuangan mulai dari pada saat memproduksi, terus juga menyisihkan keuntungannya, terus untuk memproduksi lagi, terus juga meminimalisir, menghindari kerugian-kerugian yang ada ini, Bu? Ya kalau untuk modal itu, Mas, yang jelas kita utamakan modal dulu ya, Mas. Nah, modal itu memang dipisahkan dulu. Misalnya kita kalau sekali belanja kan misalnya 5,5 juta atau 6 juta itu tetap dikeluarkan dulu. Nah, mungkin yang dari sisa itulah yang untuk biaya anak kuliah, yang untuk
misalnya kalau kayak kami mungkin untuk menabung mungkin nggak bisa, palingnya masuk arisan kan, arisan itu sama juga dengan tabungan. Betul. Mungkin yang ke situ Mas. Oke, berarti yang Ibu Fitri lakukan dari dulu sampai sekarang berarti Iya. diterapkan juga ya? Iya. Yang namanya modal itu berapapun modal nggak akan dikurang-kurangi gitu? Iya, modal harus tetap untuk waktunya belanja harus belanja. Oke, katakanlah misalnya lagi mungkin yang namanya berbisnis kan pasang Iya. surut pasti Iya, ada. benar, jelas. Misalnya keuntungannya kecil, tapi gimana pun caranya modal ini harus tetap Iya, keluarin walaupun iya, benar. untung yang kita dapat Iya, kecil pada saat itu betul. Bu ya. Oke, jadi seperti itu nih. Nah, kalau untuk pemasaran sendiri Bu, ini kan Ibu Fitriyanti kan juga melakukan pemasaran sendiri. Iya. Ngampasnya pun juga sendiri, membawa barang juga dari keluarga sendiri juga. Nah, caranya gimana Bu? Memang door to door langsung atau memang sudah ada relasi mungkin mencari pengepul lah, katakan seperti itu, yang siap untuk membawa hasil produksi Ibu Fitriyanti ini? Oh, kalau yang untuk ngampas kan memang adik sendiri Mas, tapi kan dia udah ada dari tujuan dari rumah tuh udah ada toko-tokonya langsung Mas. Udah tinggal ngisi-ngisi ke toko. Paling kalau ada toko baru kan, misal kayak dia tuh kemarin juga saya pernah ditelepon, Bu mau dong kok di toko saya nggak dimasukin. Nah, jadi kita kan kadang memang ada yang toko langsung menelpon kita Mas karena dia lihat ini kan. Sekarang itu lebih banyaknya itu kadang yang ibu-ibu yang rumahan itu Mas, tinggal telepon, Bu kami mau sekilo 2 kilo antar ke situ bisa nggak gitu. Oke, berarti sekarang banyak juga yang langsung ngambil Iya. rumah langsung. Iya. Nah, kalau untuk harganya nih Bu, ini kan otomatis kalau dari Ibu Fitriyanti kan jual juga bervariasi Bu ya, mulai dari harga mungkin setengah kilo atau jadi iya. 1 kilo. Kalau dari kuping gajah sendiri 1 kilonya berapa Bu? 60.000. 60.000 ya? Iya. Kita untuk apa? Misalnya untuk pedagang juga harganya sekian, untuk orang konsumsi sendiri juga harganya sekian Mas. Jadi kita enggak kita beda-bedain harga. Oke, makanya sampai sekarang laris manis susah Ibu ya. Karena dari si penjual pun ngerasa nggak dirugikan pada Tidak. saat konsumen langsung Iya, ke pabrik, ke tempat iya, Ibu, harga iya, sama gitu. Iya. Jadi kalau penjual kan, misal kita jual tetap 60, konsumen juga beli di rumah 60, mungkin yang penjual kan dia mungkin punya keuntungan, mungkin apa 70, 80 itu kan wajar ya Mas ya gitu. Oke, tapi yang harga dari penjual ngambil ke tempat Ibu sama konsumen langsung harganya tetap sama. Tetap sama, iya. Oke, dan selain kuping gajah, ini kan juga pernah memproduksi itu tadi kerupuk jengkol, Iya. terus juga Tempe, ketan kerupuk- wijen. ketan wijen. Ketan wijen sampai sekarang masih produksi. Itu kadang-kadang Mas, soalnya kan ketan wijen itu harganya kan memang agak tinggi bahan bakunya. Jadi, tapi kalau untuk bulan puasa, Lebaran, nah itu wajib juga, Oh, karena oke. banyak itunya, konsumennya banyak ketan Oke, wijen. untuk isi toples lebaran. Iya, Bu, ya. Nah, gimana kalau yang namanya UMKM ini kan harus ada yang namanya legalitas itu tadi Bu, biar usaha kita juga, merek kita ini Iya. semakin orang belinya itu percaya dan Percaya, juga yakin. iya. Nah, kalau dari Ibu sendiri kan kalau kita lihat di sini sudah ada Halal udah. halalnya sudah ada, Ya. terus juga BRT-nya sudah ada. BRT juga ada, terus juga BPOM-nya pun juga sudah ada. Nah, kalau untuk prosesnya sendiri Bu, gimana dari proses Ibu untuk mendapatkan itu semua, mulai dari label halalnya, apakah memang Ibu mengikuti misalnya ada pelatihan-pelatihan UMKM, seminar-seminar? Iya, kalau untuk itu memang awalnya kita dari pelatihan Mas. Kita kan UMKM itu kan ada pendamping. Pendamping UKM. Jadi kan Bu ada pelatihan itu dari BPOM, Bu ada pelatihan. Jadi kita mengikuti. Nah, nanti kan nama-nama kita dicatat Mas. Nah, akhirnya Bu nanti bikin NIB, bikin halal, bikin ini. Sekarang alhamdulillah lagi bikin itu haki. Oh, haki. Haki oke. yang untuk nama Dwi Untuk nama Putri. Dwi Putri. Ya, Oke, jadi nggak ada yang bisa ngambil lagi Iya, nih. betul. Nama Dwi Putri. Oke, sudah masuk berarti semua berkas-berkas. Sudah, mungkin tinggal udah hampir setahun itu masuk. Oh, sudah hampir Iya, setahun. iya. Cukup lama juga berarti. Iya, Bu, memang untuk- prosesnya lama itu Mas, kadang sampai 2 tahun. Oke. Kalau ya. Karena mungkin mau disurvei dulu ada atau enggak yang sebelumnya Iya, sama betul, gitu. iya. Kalau ada yang sama berarti harus Dikembalikan berkas kita. Tapi alhamdulillah kayaknya nggak ada Mas. Makanya kita kasih Arema Dewi Putri kan berarti nggak ada. Oke, ciri khasnya, Ciri khasnya. kampung halaman dari suami. Iya, Oke. Dan kalau Ibu sendiri asalnya dari mana, Bu? Sama juga seperti suami dari Saya dari Sumatera Barat. Oh, Sumatera Sisir. Barat. Orang Orang Awak, tapi bisnisnya kuping Arem- gajah, iya. Arema, Arema. kuping gajah nih. Dan gimana juga lagi langkah dari Ibu Fitriyanti nih Bu, untuk tadi kan sudah
mendapatkan label halal, terus juga sudah mendaftarkan ke HAKI, itu kan menunjukkan bahwa komitmen atau memang benar-benar keseriusan dari Ibu Fitriyanti bersama keluarga dalam menekuni bisnis tersebut. Nah, kalau untuk pasang surutnya tadi, ini kan pasti ada. Iya, jelas. Nah, apa yang Ibu lakukan, Ibu? Ketika penjualan lagi sedang memang turun, ngedrop sekali. Nah, pernah ada merasa di titik, waduh, sepertinya harus bisnis yang lain, pindah dari kuping gajah, atau memang ada trik khusus nggak dari Ibu pada saat menghadapi jualan lagi anjlok-anjloknya, sedang turun-turunnya? Tapi saya kan udah dari 2006 berarti udah 18 tahun ya Mas. Jelas banyak sekali ya, namanya orang dagang kan kadang lancar, kadang kurang. Ya memang kita usahanya ini, jadi walaupun kurang-kurang juga tetap dipertahankan. Pernah juga, apalagi di tempat kami itu Mas, sering orang pesta. Orang pesta tuh kan kami kadang setiap minggu tuh bantuin orang pesta, kami sampai sebulan nggak bikin Mas. Oh, karena tetangga iya, ada yang nikah anak-anak. ini baru seminggu selesai, minggu depan udah nolong tempat ini, minggu depannya lagi, jadi kami sebulan Mas. Tapi itu disyukuri, alhamdulillah tetap cukup. Oh, Intinya bersyukur aja Mas hadapi, walaupun kata Mas tadi itu ada pasang surutnya. Ya intinya cuma kebersyukur aja lah, hadapi aja lah, insya Allah nanti Allah memudahkan. Wih, gitu luar aja. biasa sekali. Jadi untuk urusan pribadi berbisnis pun tetap ditekuni, bermasyarakat pun juga tetap. Insya Allah. Oke, luar biasa sekali karena tidak sedikit juga atau tidak banyak juga berarti Bu ya orang-orang yang pada saat ada kepentingan pribadi lebih mengutamakan kepentingan pribadi dulu nih. Begitu ada tetangga yang sedang acara, datangnya pada saat hari H saja. Oh, kami tidak Mas. Tapi kalau Ibu Fitri justru dari awal sebelum. Dari awal. Mulai kalau di situ orang pesta kan dari Jumat, Sabtu, Minggu. Jelas kami cuma Sabtu, Minggu itu udah libur itu Mas. Cuma Sabtu, Minggu, Senin kami udah libur itu. Produksi stop Ya, sama sekali. Stop sama sekali. Cuma kami alhamdulillah kami punya stok di rumah. Jadi walaupun nggak ada konsumen, nggak waktunya ngampas, kami tetap ada stok. Jadi walaupun kami libur sebulan, stok kami tetap ada. Jadi konsumen juga tidak pernah kecewa. Nelpon Bu, ada. Ready Bu, ready. Gitu. Oke. Cara menyiasatinya seperti itu Bu ya. Memang produksinya stoknya itu selalu dilebih-lebihkan gitu. Jadi biar konsumen tidak ada yang pernah kecewa, apalagi datang jauh-jauh ke tempat betul. Ibu gitu ya. Oke, luar biasa sekali nih pemirsa ngobrol seru kita di siang hari ini bersama dengan Ibu Fitriyanti. Dan jangan kemana-mana tentunya untuk Anda pemirsa Opini, kami berdoakan segera kembali lagi setelah yang satu ini.